Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Apa kabar Anda semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Teman-teman, ternyata di tengah-tengah perseteruan antara Hamas dan Israel, rupanya Tuhan turut bekerja, teman-teman. Beberapa fakta terekspos ya, muncul ke permukaan, dan saya sudah melihat beberapa testimoni ya tentang orang-orang Palestina, orang-orang ex-Hamas yang bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan saya akan mencoba untuk membagikan kepada teman-teman semua, dan juga saya sedang bekerja menerjemahkan satu video kesaksian testimoni dari seorang Palestina yang mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan bukan hanya satu dua, banyak teman-teman ya. Tuhan sebenarnya sedang bekerja tanpa kita ketahui, teman-teman, bahwa dengan adanya kekerasan yang dipertunjukkan ya, dipertontonkan ya oleh pihak Hamas dan pada pihak radikal Islam, di sana kesempatan penginjilan kabar baik akan tersebar ke seluruh antero dunia. Mengapa, teman-teman? Di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah penderitaan karena perperangan, banyak jiwa-jiwa yang haus akan peace, teman-teman. Banyak jiwa-jiwa yang haus akan perdamaian, akan kedamaian, akan sukacita. Teman-teman, inilah yang terjadi saat ini, di mana Tuhan sedang bekerja memenangkan banyak jiwa-jiwa yang haus akan kedamaian. Dan mereka membongkar, teman-teman, siapa Hamas sebenarnya. Mereka menjadi saksi hidup, teman-teman ya, tentang siapa Hamas yang sekarang banyak disanjung-sanjung, banyak dipuja-puja, banyak disupport ya oleh bangsa kita, teman-teman. Seorang putra dari petinggi Hamas akan bersaksi untuk kita semua siapa Hamas. Untuk itu, teman-teman, jangan beranjak dari tempat Anda, saksikan video ini sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sosok Mossab Hasan Yosef, salah satu putra pendiri Hamas Sheikh Hasan Yosef, menjadi sorotan publik sebab pria tersebut ternyata tidak memberikan dukungannya terhadap tanah kelahirannya. Namun ia justru membelot mendukung Israel dan bahkan sempat menjadi mata-mata Israel. Mossab Hasan Yosef merupakan anak pertama dari salah satu pendiri Hamas Sheikh Hasan Yosef. Pria kelahiran 5 Mei 1978 tersebut memiliki mimpi sebagai pejuang. Bahkan sejak usia 10 tahun, ia sudah keluar masuk penjara akibat aksinya. Setelah beberapa kali di penjara, ia pun membelot ke Israel dan menjadi mata-mata Israel sampai 10 tahun lamanya. Pasalnya, Mossab mulai berpihak ke Israel karena kebenciannya terhadap Hamas. Menurutnya, kelompok yang didirikan oleh ayahnya itu memiliki sikap brutal dan menjalankan aksinya. Mossab sendiri sempat menyebarkan informasi tentang korupsi yang dilakukan para petinggi Hamas. Pasalnya dari korupsi itu, para petinggi Hamas bisa hidup mewah meski orang-orang Gaza tengah menderita. Selain berkhianat dari Palestina, pria yang mendapatkan julukan Pangeran Hijau tersebut rupanya juga meninggalkan ajaran Islam dan memilih agama Kristen. Dan akhirnya, putra dari seorang pendiri tertinggi Hamas membongkar semuanya soal Hamas. Beliau mengatakan bahwa Hamas bukanlah gerakan nasional, tetapi Hamas adalah gerakan keagamaan yang bertujuan mendirikan negara Islam. Wow, ini betul-betul terbongkar kali ini, teman-teman. Sebab itu, mari ikuti video ini dari awal sampai selesainya.
Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada pada kesempatan malam hari ini, di video saya kali ini saya akan membagikan kepada kita semua sebuah berita terkini tentang konflik Israel-Hamas dari Sindonews.com dengan sebuah judul berita. Sekali lagi saya bacakan, putra pendiri Hamas yang murtad dan membelot ke Israel buka suara soal perang di Gaza. Ini hari ini Senin 23 Oktober 2023, dan langsung saja saya akan membacakannya kepada kita pada saat malam hari ini. Muazzam Hasan Youssef, putra salah satu pendiri Hamas yang murtad dan membelot dengan menjadi mata-mata Israel, buka suara soal perang di Gaza, Palestina. Wow, ini luar biasa ya. Dikatakan putra Sheikh Hasan Youssef yang sekarang tinggal di Amerika Serikat ini mengecam Hamas yang dia sebut tidak peduli dengan penderitaan warga Palestina. Ya, Youssef yang terkenal dengan julukan Pangeran Hijau sudah lama meninggalkan keluarganya dan keluar dari Islam dengan memeluk Kristen. Terkait perang di Gaza, dia menyarankan Israel mengeksplorasi penggunaan gas untuk mengeluarkan para milisi Hamas dari terowongan di Gaza. Nah, teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya juga membagikan tentang ini ya, soal Muazzam Hasan Youssef ini, dan ada juga yang mengatakan waspada saja. Yang kita takutkan bisa aja beliau ini justru menjadi pengkhianat nantinya, ya kan? Tapi kalau saya melihat dari pernyataan beliau ini justru ya betul-betul dia serius ya menjadi mata-mata buat Israel, dan dia mencoba memberikan saran kepada Israel bagaimana untuk ya melakukan yang namanya eksplorasi penggunaan gas di jalur Gaza ini atau di terowongan Gaza, teman-teman ya. Oke, kita akan coba lihat saja sampai selesainya ya. Ini dia, Youssef yang masih mencari suaka di Amerika Serikat mengatakan kepada Brian Kilmeade dari Fox News bahwa Israel harus mengeksplorasi penggunaan gas setelah mengevakuasi warga sipil di Gaza. Lalu kemudian ini dia keterangannya, kedengarannya mengerikan, tapi saya tidak melihat pilihan lain. Terowongan ini saling terhubung dan gas bisa menjadi salah satu solusinya, katanya, yang dilansir dari Fox News hari ini Senin 23 Oktober 2023. Oke ya, saya lanjutkan saja untuk memecahkan kepada kita. Tapi ini harus dilakukan pada saat yang tepat. Oke ya, kita tidak bisa begitu saja masuk ke Gaza. Tidak ada tentara modern yang dipersiapkan untuk perang semacam ini. Dan yang paling penting, kita perlu menyingkirkan warga sipil. Selama masih ada warga sipil di sana, maka operasi tersebut mungkin tidak akan selesai, paparnya. Youssef juga angkat bicara tentang keputusannya untuk meninggalkan keluarganya dan murtad. Ini dia keterangan yang luar biasa atau semacam kesaksian ya. Saya lahir dari jantung kepemimpinan Hamas dan saya mengenal mereka dengan sangat baik. Mereka tidak peduli terhadap rakyat Palestina. Mereka tidak menghargai kehidupan manusia, kata Youssef. Wow, ini sangat luar biasa ya. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Youssef ini banyak saudara-saudara kita yang di Indonesia belum tahu adanya atau bagaimana keberadaan kelompok Hamas ini. Ya, sedangkan beliau ya, Youssef ini mengatakan bahwa saya lahir di jantung kepemimpinan Hamas. Artinya dia terlahir dari keluarga yang adalah pemimpin Hamas, dan dia mengatakan saya tahu betul ya siapakah itu sebenarnya Hamas. Dia katakan bahwa Hamas ini adalah kelompok yang tidak peduli dengan rakyat Palestina. Wow, itu kan. Nah, banyak saudara-saudara kita yang ada di Indonesia malah mengatakan apa tindakan yang dilakukan oleh Hamas terhadap Israel itu adalah merupakan perjuangan untuk kemerdekaan Palestina. Bagaimana kita di Indonesia bisa tahu soal itu, sedangkan seorang putra dari pendiri Hamas saja dia membongkar bahwa semua yang dilakukan oleh Hamas adalah kekerasan. Sekali lagi, justru apa yang dilakukan oleh mereka adalah sebuah hal yang menunjukkan mereka tidak peduli dengan rakyat Palestina. Kenapa ya? Kita memang melihat teman-temannya sejak tanggal 7 Oktober 2023
ya Hamas melakukan penyerangan terhadap wilayah Israel, dan apa yang terjadi, serangan balik dilakukan oleh tentara militer Israel, dan banyak warga sipil Palestina yang berjatuhan menjadi korban. Padahal sebenarnya target yang diincar oleh tentara militer Israel adalah hanya mereka-mereka dari kelompok Hamas, ya. Oke teman-teman, kita akan coba lanjutkan saja untuk membacakan berita ini. Ya, ini dia. Saya melihat kebrutalan mereka secara langsung pada tahun 1996, ya, ketika saya menghabiskan sekitar 1,5 tahun di penjara Megiddo. Mereka membunuh begitu banyak orang Palestina pada saat itu, dan saat itulah saya memutuskan bahwa saya tidak bisa ikut serta dalam gerakan ini. Papar Yosef. Nah, lihat ya, ini dia teman-teman yang harus kita ketahui. Di sini kita jangan berpihak kepada Hamas dan jangan juga berpihak kepada Israel, tapi dengarkan apa ya semacam testimoni ya yang disampaikan oleh putra dari pendiri Hamas ini, dan dia ya dengan jujur saja beliau menyampaikan apa adanya, ya kan. Oke, saya akan bacakan lagi, ini dia pernyataannya. Saya harus jujur pada diri saya sendiri. Meskipun Hamas memberi saya keuntungan, saya seperti seorang pangeran di dunia itu, tapi saya tidak menyukainya. Lanjut dia. Oke, saya bahkan menentang darah saya sendiri karena saya sangat tidak menyukai Hamas, dan hari ini 25 tahun kemudian mereka adalah penguasa Gaza, dan kita lihat apa yang mampu mereka lakukan. Wow, ini keren sekali teman-teman ya. Ini bukan karena saya membela Israel ya, sorry, nggak ada kepentingan. Tapi kita lihat bagaimana kenyataan yang terjadi di wilayah Gaza dan bagaimana keberadaan daripada kelompok Hamas ini, ya kan? Oke, lanjut saja. Pernyataannya muncul hampir 2 minggu setelah Hamas meluncurkan serangan operasi Badai Al-Aqsa yang mengejutkan terhadap Israel. Dia katakan serangan pada 7 Oktober itu menewaskan lebih dari 1.400 orang dan ratusan lainnya disandera. Ya, betul saja ya teman-teman ya, banyak warga sipil Israel yang akhirnya juga mereka culik atau mereka bawa ya oleh kelompok Hamas ini. Lalu kemudian dikatakan Israel menyatakan perang tak lama kemudian, dan pasukan pertahanan Israel yaitu IDF melancarkan serangan udara ke Gaza nyaris tanpa henti hingga sekarang. Lebih dari 4.000 orang tewas di Gaza sejak perang dimulai ya. Nah, ini dia keterangannya. Hamas bukanlah gerakan nasional. Jelas ya? Halo para kadrun, dengarkan ini. Hamas bukanlah gerakan nasional. Hamas adalah gerakan keagamaan yang bertujuan mendirikan negara Islam. Wow, halo, ini jujur sekali ya. Hamas adalah gerakan keagamaan yang bertujuan mendirikan negara Islam. Kata Yosef, halo, rupanya betul saja. Kenapa saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ini selalu aja membela kelompok Hamas? Karena ini rupanya gerakan memang yang dari golongan atau dari gerakan keagamaan, dan wajar saja juga seorang presiden Palestina mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Hamas atau tindakan-tindakan mereka itu tidaklah mewakili warga Palestina pada umumnya. Karena kenapa jelas disampaikan di sini bahwa karena Hamas bukanlah gerakan nasional. Oke, ya. Oke, ini dia keterangannya ya. Mereka tidak peduli dengan nasionalisme. Sebenarnya mereka menentang nasionalisme, tapi menurut pemahaman saya, mereka menggunakan perjuangan Palestina hanya untuk mencapai tujuan mereka. Jadi tujuan jangka panjangnya adalah mentransformasikan Timur Tengah dan dunia menjadi negara Islam. Imbuh Yosef. Terbongkar semua nih. Namun Yosef mengatakan pelaku sebenarnya di balik layar adalah Iran, yang dikenal sebagai sponsor kelompok Hamas. Wow, terbongkar semua rupanya. Haha, ini dia, Iran adalah tuan sebenarnya dalam gambaran ini. Ini disampaikan oleh Yosef. Oke, ini memberikan kita pembelajaran yang baru ya. Hamas tidak melayani rakyat Palestina. Hamas melayani Iran. Mereka adalah tuan dari Hamas.
Jadi kebohongan mereka tentang nasionalisme, bahwa mereka adalah gerakan nasional, mereka menggunakan rakyat Palestina sebagai tameng manusia. Kita perlu membebaskan Gaza dari Hamas. Lanjut dia, Israel memberikan manfaat terbesar bagi rakyat Palestina dengan menjatuhkan Hamas. Sepak terjang Yosef ini membuat marah keluarganya. Saudara laki-laki Yosef, yaitu Owais, pernah mencela laporan tentang aktivitasnya dengan mengatakan itu penuh kebohongan, semuanya bohong. Wow, ya, sedangkan saudara laki-lakinya saja juga tidak senang dengan dia, ya. Karena kenapa? Karena dia memang meninggalkan atau keluar dari Hamas, bahkan membelok ke Israel, ya. Lalu dikatakan di sini, Owais juga mengungkapkan bahwa kontak terakhir antara keluarganya dan Yosef terjadi lebih dari setahun sebelum berita tentang spionasnya muncul. Lalu terakhir, Sheikh Hasan Yosef ketika saat berada di penjara Israel tidak lagi mengakui putranya yang berkhianat itu karena menjadi mata-mata Israel. Wow, ini betul-betul saya nggak menyangka sebelumnya, teman-temannya. Tapi ya kemudian pada akhirnya kita melihat sekarang bahwa apa yang disampaikan oleh seorang putra Hamas atau putra pendiri Hamas ini, bahwa Hamas adalah bukanlah gerakan nasional, tetapi sekali lagi Hamas adalah gerakan dari kelompok keagamaan, yaitu Islam. Wow, terbongkar semuanya sekarang, teman-teman, ya.